Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di aula Puskesmas Muka ini dalam rangka halal bihalal untuk menyambut puasa Ramadan yang insyaallah Ramadan Ustaz. Kalau pemerintah minggu dan sebagian ada yang Sabtu ya. Selanjutnya salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Baiklah teman-teman, demi kelancaran acara kita, marilah kita buka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, pertama sekali kita minta kepada Ibu Kapus kita untuk memberikan kata sambutan di hadapan kita bersama. Kepada Ibu Kapus kita persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat terhormati Pak Ustadz yang sudah hadir di tempat kita. Terusnya kawan-kawan karyawati Puskesmas Muka. Seterusnya pertama sekali kita bersyukur kepada Allah atas izinnya kita dapat melaksanakan pertemuan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini dan sekaligus pengajian persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan, kemudian apa saja yang harus kita tidak lanjuti sehingga amal ibadah kita betul-betul dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kapus. Selanjutnya kita minta kepada Ustadz untuk memberikan santapan rohani di hadapan kita bersama. Kepada Ustadz kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi istafa min ibadihi al-muqarrabin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kita di puskesmas konsentrasi awak bagaimana masyarakat itu menjadi masyarakat yang sehat, mengobati masyarakat yang sakit. Kalau datang orang baru ke puskesmas awak, lalu kita layani apa keluhan penyakit fisik, lalu itulah yang kita obati. Tetapi jauh daripada itu yang sangat perlu adalah kesehatan jiwa, kesehatan hati. Kesehatan jiwa yang dimaksud bukan sehat daripada gila, bukan sehat daripada stres, tetapi kesehatan jiwa yang menjadi modal utama untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Al-Ghazali memberikan ompik, ada ompik senjata ke, ada ompik hal yang mesti dimiliki untuk terjadinya jiwa yang sehat itu. Jiwa yang sehat itu harus memiliki 4 hal, kata Imam Al-Ghazali. Apa yang 4 hal itu? Yang pertama, jiwa yang sehat itu ia mempunyai hikmah. Dan yang kedua, jiwa yang sehat itu harus memiliki iffah, artinya kesederhanaan. Dan yang ketiga, jiwa yang sehat itu harus memiliki syaja'ah, keberanian. Dan yang keempat, jiwa yang sehat harus memiliki adalah keadilan. Apakah makna hikmah? Artinya daripada permasalahan yang tiba,
daripada ujian yang datang, maka konsentrasinya mencari hikmah di balik ujian yang datang. Bukan saja memandang kepada ujian yang tiba, bukan memandang kepada masalah yang datang saja, lalu bersedih dengan ujian yang datang, lalu mengeluh dengan keadaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tetapi memandang ke sebalik daripada ujian, yaitu hikmah yang akan diberikan Allah di sebalik itu. Terkadang kita mengeluh, terkadang kita bersedih dengan ujian yang didatangkan Allah kepada diri awak. Kita berdoa kepada Allah. Terkadang ujian diberikan oleh Allah kepada kita untuk mengijabah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kisah orang berdoa, seorang laki-laki bujang ingin memiliki seorang istri yang baik, istri yang soleh. Lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan aku istri yang soleh. Ya Allah, pertemukan aku dengan jodoh yang baik. Nah, setelah dia berdoa, Bapak sidang jamaah rahimakumullah, nyampai keluar berjalan, tiba di luar di lantak oto. Doanya minta istri soleha, tiba di luar lantak oto. Nah, ketika di lantak oto cakap, maka patah kaki. Ketika kakinya patah, dibawalah ke rumah sakit. Kalau melihat hanya sekadar musibah di lantak oto, lalu kakinya patah, kalau itu saja ditengoknya, maka kesedihan akan muncul pada diri, maka kekecewaan akan datang pada dirinya, sebabnya minta dipertemukan dengan jodoh yang baik, malah dipertemukan dengan oto yang lantak. Dipertemukan jodoh yang lantak, lalu dibawalah. Setelah melantaknya kau dibawa ke puskesmas. Ibu di puskesmas itu kiranya adalah bidan kurang gadi, orang solehah pula bu bidannya. Diobati orang melantak cakap, kiranya di situ terjadilah apa yang diinginkan oleh yang laki-laki berdoa cakap. Maka di situ terhubung kontak batinnya. Maka bertemu jodohnya di puskesmas. Kiranya Allah membuatkan skenario jalan yang indah untuk nak bertemu dengan jodoh yang dimintanya. Begitu orang yang mencari hikmah. Jadi kiranya setelah Allah perlihatkan apa hasil ataupun akibat daripada masalah yang dihadapinya, barulah di situ terkadang kita sadar, alhamdulillah, kalaulah bukan Allah, kalaulah tidak dulu Allah lantak aku jodoh. Kalau tak lantak aku jodoh, tak bertemu apa jo. Bidan jo calon istri yang pokok, jo bidan yang solehah kok. Tak bertemu. Nah, seperti itulah keadaan terkadang datang pada diri awak. Kadang-kadang kehilangan kita sesuatu. Ketika kita kehilangan sesuatu, maka kita kecewa, kita bersedih, kita mengeluh. Tahu-tahu setelah kita kehilangan sesuatu itu, tak lama setelah itu Allah datangkan ganti yang teramat banyak daripada apa yang hilang. Dan itulah orang yang mencari hikmah. Kalau kita berjalan di permukaan bumi Allah, tak sadanya saja indah kita pandang, kita lihat, kita pertemukan. Tetapi kita menemukan yang sulit-sulit, kita menemukan rintangan-rintangan, kita menemukan kesedihan-kesedihan. Tetapi kesedihan-kesedihan itu hanyalah untuk kebaikan diri kita sebenarnya. Barangkali kita diberikan ujian Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah untuk menjadi orang yang sabar. Sebab orang yang akan masuki surga Allah itu, yang pertama orang sabar, yang kedua orang yang syukur. Kita minta kepada Allah menjadi orang yang sabar. Dan ketika kita minta menjadi orang yang sabar, Allah datangkan orang yang lebih kesal diri kita dalam kehidupan Allah. Pak minta menjadi orang sabar, tentu Allah berikan sesuatu yang akan melatih diri kita untuk menjadi sabar. Lalu kita dipertemukan dengan orang-orang yang lebih kita kesal. Para ibu-ibu, para istri minta menjadi orang yang sabar kepada Allah. Setelah itu kelakuan suaminya membuat kesal dirinya. Aku untuk melatih kesabarannya. Kalau sekiranya dia bisa keluar daripada kekesalan itu, menjadi orang yang sabar, Allah akan ganti
permasalahan pada dirinya. Ada iko se masalah tahu Bada iko se masalah tahu. Sebab awak lulus dalam ujian yang pertama. Di sekolah saja tak lulus awak ujian IPS atau ujian matematik tak lulus dah. Ada remedinya. Soal pertanyaan. Bada itu ya soal apa? Bada itu je itu yang diulang di mana jawabannya. Sebab awak petang lulus Kalaulah selesai kita menghadapi satu masalah, kita diberikan predikat lulus dalam ujian itu, pasti Allah ganti permasalahannya. Kalau tidak kita lulus dalam masalah yang pertama, remedi saja kita kesal saja didatangkan orang yang lebih kita kesal, awak meminta sabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita minta syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah jadikan hamba orang yang bersyukur, yang pandai mensyukuri akan nikmat Allah. Barangkali Allah akan berikan kekayaan harta benda, diberikan Allah, diberikan apa yang kebahagiaan didatangkan Allah pada diri kita. Itulah ujian daripada syukur. Dan ketikalah diberikan berbagai macam kebahagiaan pada diri, ternyata di situ kita menjadi orang yang sombong, maka Allah tarik kembali ujian itu, Allah tarik kembali kebahagiaan itu, Allah jadikan kita orang yang akan bersedih, Allah jadikan kita orang yang menderita. Dan di situ kita paham, barangkali Allah ambil balik kekayaan, Allah ambil balik kebahagiaan, barangkali petang amba boleh menjadi orang yang bersyukur maka kembalinya adalah untuk kebaikan diri kita juga. Apabila lah hilang sesuatu itu, baru takona lewat untuk bersyukur, lalu menjadi orang yang bersyukur, dan Allah akan kembalikan itu menjadi kepada diri awak, akan Allah kembalikan kebahagiaan. Itu hikmah. Dan yang kedua adalah saja'ah. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan saja'ah keberanian. Keberanian itu bukannya mengalahkan musuh dan banyak. Keberanian itu bukannya berani untuk berjalan seorang di malam hari di harian kolam di malam Jumat. Ada orang ketat malam hari ni kah? Malam Jumat. Malam Jumat kok ruah turun kok antu banyak bagi dia. Berjalan di malam hari itu bukan itu orang yang berani, dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Lalu siapa orang yang berani itu? Saja'ah. Orang yang berani itu adalah orang yang berani memaafkan kesalahan sanak famili. Orang yang berani memaafkan kesalahan saudara-saudari. Orang yang berani untuk meminta maaf dan berani memberi maaf. Itulah saja'ah. Itulah keberanian, kata Imam Al-Ghazali. Orang yang berani itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Wal kaziminal ghaiz. Jadi dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu menuju ampunan daripada Rabb kamu, wa jannatun arduha as-samawati wal ardh, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan surga yang seluas langit dan bumi itu bagi orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Salah satunya adalah orang yang pandai menahan amarah. Yang pertama adalah allazina yunfikuna fis sarra wad dharra. Yang pertama orang yang muttaqin yang mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi itu orang yang berinfak dalam keadaan lapang, yang berinfak dalam keadaan sepi. Yang pertama. Mudah-mudahan ibu-ibu pegawai karyawan-karyawati yang ada di Puskesmas termasuk orang yang berinfak dalam keadaan lapang, dalam keadaan sepi. Berinfak itu bukan saja dengan uang, bukan saja dengan harta. Berinfak itu bisa dengan tenaga, berinfak itu bisa dengan pikiran, berinfak itu bisa dengan waktu. Sebab sadonya adalah nikmat rezeki Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki itu bukan hanya uang. Waktu, kesempatan yang diberikan Allah kepada kita itu adalah rezeki. Kesehatan yang diberikan Allah pada diri kita itu adalah rezeki. Ilmu yang dianugerahkan Allah itu adalah rezeki. Dan sebahagian daripada rezeki itu infakkan, kata Allah Subhanahu wa taala.
Dan ibu-ibu karyawan-karyawati yang ada di puskesmas muka diberikan, dianugerahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala semangat, dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kekuatan, maka menginfakkan itu menolong daripada masyarakat yang dalam keadaan sulit, yang dalam keadaan sakit. Maka ditolong. Maka waktu yang dikorbankan, niatkan itu untuk menginfakkan daripada rezeki pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat kita adalah berinfak, kalau niat kita adalah menolong orang, itu adalah berinfak, menginfakkan sebahagian rezeki pemberian Allah, mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan yang berinfak dalam keadaan lapang, berinfak dalam keadaan sempit. Walaupun kita sedang dihadapkan dengan permasalahan lain, kita sedang dihadapkan dengan permasalahan keluarga, artinya kita dalam keadaan sempit kok. Datang orang butuh pertolongan, maka kita layani orang yang butuh pertolongan itu. Kita tinggalkan kesempitan, kita berikan, carikan peluang untuk memberikan dia kesempatan. Sedang kita dalam keadaan sempit, itulah orang berinfak dalam keadaan fitrah, dalam keadaan sempit. Salah satu orang yang akan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya adalah wal kaziminal ghaiz. Itulah orang yang saja'ah, yang berani, yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. As-saja'ah, orang yang berani. Wal kaziminal ghaiz, pandai menahan amarah, pandai menahan wangi. Walaupun dia mampu untuk memberikan balik kepada orang yang menyakiti hatinya, walaupun dia mampu untuk menganiaya orang yang menyakiti hatinya, tetapi dia tahan itu. Dia mampu menggunakan kekuatannya untuk menganiaya orang yang menyakiti hati. Lidahnya mampu untuk membalikkan kata-kata yang pedih disampaikan orang kepada dirinya. Dia mampu untuk membalikkan kata-kata lebih pedih daripada itu, tetapi tidak dilakukannya. Itulah orang yang kaziminul ghaiz, pandai menahan amarah. Itulah orang yang berani, yang mampu mengalahkan amarah. Nah, orang yang mampu mengalahkan amarah, itulah orang yang saja'ah, itulah orang yang berani. Dan yang ketiga, yang keempatnya adalah wal afina nas, orang yang memaafkan kesalahan manusia. Kalau memaafkan kesalahan manusia, iku agak diatih tingkitnya daripada kaziminal ghaiz. Agak diatih daripada kaziminal ghaiz, pandai menahan amarah. Kalau pandai menahan amarah, menahan wangi, ado juo wangi itu baru termati, ado juo sakit hati itu, ado juo dendam, ado juo kesumat sudah mati. Tetapi kalau afina linnas, anda ado itu, tidak kecewanya dengan janji yang dimungkiri, tidak sakit hatinya dengan kata-kata yang sebenarnya bisa menghancurkan kalbunya, tapi tidak sakit hati. Sangkunya baik, itulah orang yang afina linnas. Sangkunya baik kepada Allah, sangkunya baik kepada manusia. Ketika ada orang yang disapu, contoh awak berkawan tuan aku sianu, sudah itu ada isu-isu yang menyampaikan kalau sianu orang menjadi kawan awak ke begini disampaikan orang kepada awak. Tetapi orang yang afina linnas, orang yang pemaaf itu sangkonya kan baik kepada kawan. Nah, ketika bertemu dengan kawan itu, sebagaimana referensinya yang disampaikan orang lain tentang kejelekan, tentang keburukan kawan yang kepada diri, bertemunya je kawan di jalan atau di malah bertemu, dia maunya kawan cakap, dia maunya kawan tu, ayo tak bangun dia, tolong saja kawan cakapnya, jangan membau. Nah, orang yang afina linnas, orang yang pemaaf itu sangkunya akan tetap baik kepada kawan. Barangkali ada urusan yang penting yang diselesaikan, barangkali pemikirannya sedang dalam keadaan kacau, makanya tidak terdongak, makanya tidak tahu atau tidak sadar bahwa sedang membau, sangko baik yang diberikannya. Tetapi orang yang tidak pemaaf, sangko buruk diberikannya. Nah, iyo aja kau, nanti disampaikan orang kau, wah, angkoi bodak bunyinya ni, koi saja nyo. Nah, kiranya memang ada urusan yang penting yang diselesaikannya. Dek sangko kita lah buruk, rusak silaturahmi awak, putus silaturahmi kita, dan perlu kita perhatikan silaturahmi
Orang yang memutus silaturahmi dikatakan oleh baginda Rasulullah dalam sabdanya, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga qati'un, tidak masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Jangankan masuk ke dalam surga, mencium harum bau surga pun tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah memutus silaturahmi. Dan itulah yang mesti kita lakukan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Saling memaafkan, saling mengikhlaskan apapun kesalahan yang ada di kawan-kawan kepada diri kita maafkan. Itulah nafi dan linas. Itulah keberanian. Keberanian itu bukan hanya sekedar menyelesaikan. Kalau ibu-ibu kan ada orang yang takut darah. Nah, ibu-ibu yang kerja di puskesmas, aku yakin, nah dia takut pada darah. Nah dia takut darah. Ada orang menengok darah itu panjang, takut darah. Dan ketika ibu-ibu tidak takut darah, itu belum keberanian yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Tetapi keberanian itu memaafkan kesalahan saudara-saudari. Apa yang keberanian yang mesti ada pada diri Allah. Apalah jiwa yang sehat kata Imam Al-Ghazali. Dan yang ketiga itu ifah, kesederhanaan. Yang dimaksud dengan kesederhanaan oleh Imam Al-Ghazali itu kesederhanaan yang dimaksud untuk sehatnya jiwa kita adalah mau memberi kepada orang yang kikir pada dirinya. Apa memberi itu? Apa yang sederhana menurut Imam Al-Ghazali? Yang sederhana itu bukan tampil tidak tampil mewah, tidak tampil menterengnya di hadapan manusia, tidak tampil seperti itunya di hadapan manusia. Bukan itu sederhana menurut Imam Al-Ghazali. Tapi sederhana itu mau memberi orang yang kikir pada dirinya, mau memaafkan orang yang bersalah pada dirinya. Aku yang sederhana ifrah, aku untuk menyehatkan jiwa. Dan yang ketiga, yang keempatnya adalah berbuat adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempat. Yang adil itu bukan membagi semua banyak, ya. Yang adil itu bukan bagi semuanya, tapi meletakkan sesuatu pada tempat. Kalau ibu ada para anak bertiga, yang pertama sekolah di SMA, yang kedua di SMP, yang ketiga di TK. Nah, apakah yang di SMA itu sama janjian banyak pergi belanja dalam TK? Nah, apakah itu adil ibu? Dan kodam janji 10.000 contoh. Jadi itu nanti sekolah TK janji 2.000. Apakah itu adil? Adil. Banyak dan sama banyak. Kebutuhan Meletakkan sesuatu bertempat. Apalah yang adil? Meletakkan sesuatu bertempat. Kupiah jangan diletakkan di kaki. Itu orang yang adil. Kupiah di rumah biasanya diletakkan, orang disangkutkan di dinding, diletakkan di pucuk lemari. Kalau terompa, kalau sepatu diletakkan orang di tempat sepatu, letakkan orang di tempat rodah dan di bawah-bawah. Jadi banyak kupiah letakkan di bawah, sepatu letakkan di atas. Tak adil nama dia. Tak adil kan? Tak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau pergi ke masjid, kalau pergi ke surau, kalau pergi ke musola, pakailah pakaian yang menutup aurat. Pakailah pakaian muslimah, pakailah pakaian muslim. Kalau pergi ke tempat organ, kalau pergi ke tempat boleh, itulah biasa memakai perhiasan-perhiasan yang benar. Biasa memakai pakaian-pakaian yang mana namanya tu? Panas awak saya. Mereka topik boleh kok. Kadang-kadang kau banyak ini kau ibu-ibu. Aku ini pada ibu ada balik. Sebab apa yang nampak tak ada. Balik itu ibu-ibu koi topik boleh. Ini teknologi semakin canggih, zaman dah berubah-ubah juga. Atau dan mencukup alis mata bagonti orang baru. Itu ada untuk tampil beda, untuk tampil kita menjadi orang yang modif. Mencukup lah alis mata. Iko barangkali dia salah menengah gaji kau. Ada salah menengah gaji. Ya dalam ustaz ataupun buya-buya menyampaikan kaji, barangkali awak di belakang menongakkan awak tidak memakai campur anak kita kesepakatan dia dalam mengaji ku harus satu kesepakatan sebenarnya. Kesepakatannya buka tutup buka buka tutup buka kita dalam apa
buka telinga, tutup mulut, buka mata. Buka telinga, tutup mulut, buka mata. Buka, tutup, buka. Aku kesepakatan. Nah, barangkali di dalam mendengarkan pengajian agak tutup sadonya. Buka sih. Tutup, buka, tutup. Baru buka, tutup. Bahan tutup, buka, tutup. Ditutupnya telinganya, ditutupnya matanya, dibukanya mulut. Bahasa itu sekalian juga. Matanya tertutup, telinganya bukakan dulu. Anak, jadi sayup kadonga ataupun salah menerima penyampaian kaji buya atau kaji guru di buku. Kiranya disampaikan buya di buku, guru di buku. Kita wajib bersyukur. Nah, di awak dalam keadaan mata tertutup atau telinga tidak terbuka sempurna. Nah, sayup terdongan gitu. Maka terdongannya awak wajib bersyukur. Dan salah mungkin menyimakkan kaji. Kaji jago disampaikan di masjid, di musola, di surau. Ditanya oleh suami dia di rumah. Dikatakan dia jago kita wajib bersyukur. Waktu orang patuh kan? Kita orang patuh sambil nawakna lah didongak kaji, maka mesti diamalkan. Nah, pukul macam 20 mati. Koilah meroleh. Hari pandai selama gini kok mesti pandai itu. Hari pandai makan sambalado. Ilah menurut kalau dan tisu di lap. Yang belum betul. Nah, jadi maksudnya Allah kalau adil meletakkan sesuatu pada tauhidnya. Allah telah mengukir kita. Allah telah membentuk kita sedemikian rupa indah. Sehingga Allah katakan fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan Allah adalah kita manusia. Tidak ada yang lebih sempurna ciptaan Allah selain daripada manusia. Malaikat dijadikan oleh Allah tidak mempunyai nafsu. Binatang dijadikan oleh Allah mempunyai nafsu, tidak mempunyai akal. Sedang kita manusia diberi akal, diberi nafsu. Malaikat hanya akal, binatang hanya nafsu. Kalau kita betulkan nafsu, jadilah kita al-an'am, jadilah kita seperti binatang. Kalau kita menangkan akal pada diri kita daripada nafsu, maka tinggi derajatnya daripada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebab mampu akalnya berfungsi dengan baik, mampu akalnya mencari jalan kepada Allah, mampu akalnya tunduk patuh kepada Allah, sementara ia punya nafsu, maka mengalahkanlah manusia itu akan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan seketik lain Bapak disampaikan juga oleh Imam Al-Ghazali yang tidak memiliki 4 hal itu, maka itulah orang yang sakit jiwa, sakit nafsu, tidak mempunyai hikmah, tidak mempunyai keberanian untuk memaafkan, tidak mempunyai kesederhanaan, tidak mau memberi orang yang kikir pada dirinya, tidak mau memaafkan orang yang bersalah pada dirinya, dan yang tampaknya adil, tidak meletakkan sesuatu pada tampaknya, itu orang yang sakit jiwa. Kadang konsentrasi awak kepada penyakit fisik dan kita sorrynya, kita jarangnya memikirkan penyakit batin, penyakit qalb. Sementara penentu kebahagiaan akhirat adalah kesehatan jiwa, kesehatan qalb, kesehatan hati. Lalu Imam Ghazali juga mengatakan 4 hal potensi ada pada diri kita manusia. Nah, untuk kita menjadi orang yang suci, untuk kita menjadi orang yang berhasil masuki bulan yang suci, mesti kita jalannya menghisap diri kita, mengenali diri yang pertama. Sudah itu mengenali Tuhan, sudah itu mengenali hakikat dunia dan mengenali hakikat akhirat. Dari mana kita buat? Waktu aku pertanyaan bibir itu. Kita kok siap untuk kita dilahirkan. Dari mana kita tuh? Dan kerja mana kita? Apakah dunia itu adalah tempat kita selamat atau kita akan tinggalkan dunia itu? Dari zaman Nabi Adam sekian ribu tahunnya kita jarak jauh daripada Nabi Adam dan meninggal dunia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kini belum pulang. Beribu tahun. Banyak ribu tahun. Hari lu kiamat deh. Tengok, kalau kiamat kita masih ada di dunia kok. Sementara di dunia umat Nabi kita Muhammad paling banyak umurnya adalah 150 tahun, tapi kini lah jarang pula.
Itu yang ulama-ulama kita Syekh Abdul Rahman Batu Ampar 150 tahun umurnya meninggal dunia. Syekh Abdul Ghani Batu Wasulik 134 tahun umurnya meninggal dunia. Jarang yang jadi 100 umur Nabi Muhammadnya. Sementara Nabi kita Muhammad 63 tahun. 63 tahun umur beliau wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. 63 tahun kita ada di dunia kau. Sementara di alam barzah saja dari masa Nabi Adam sampai kini di alam barzah juga sampai hari kiamat. Alam itu berpindah. Kan yang lama kita tu di akhirat daripada di dunia. Sehingga Allah katakan wal akhiratu khairu wa abqa. Dan sungguhnya akhirat itu khairun, jauh lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Apalah ayat surat Al-A'la. Qad aflaha man tazakka, sungguh dan paling beruntung adalah orang yang menyucikan diri. Mana orang yang menyucikan diri itu? Wa dzakara asma rabbih fa shalla, orang yang banyak ingat kepada Allah dan mendirikan salat. Dan akan tetapi katanya Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya, akan tetapi banyak mereka manusia itu terlena dengan kehidupan dunia. Terlena dengan kehidupan dunia, hanya mencari kebahagiaan dunia, hanya mencari kemuliaan di dunia, lupa dengan akhirat. Sementara Allah katakan wal akhiratu khairu wa abqa, sementara akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza fi suhufi ula, itulah disampaikan dalam kitab yang pertama, suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf yang telah diberikan kepada Ibrahim dan Musa. Jadi ya Pak Sidang Jamaah rahimahullah, apalah yang mesti kita lakukan? Menjadikan jiwa kita sehat, menjadikan jiwa kita bersih, menjadikan jiwa kita suci. Jangan saling memaafkan, jangan saling memberi, jangan saling meletakkan satu pertempenya, sehingga jadilah kita orang yang suci parasiannya sebelum masuk bulan yang penuh kemuliaan itu, yaitu bulan Ramadan. Terhindar kita daripada kecelakaan yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sesuai doa Nabi, sesuai doa malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Nabi kita Muhammad hendak berkhutbah di jonjang yang pertama, Ar-Raqiya Sayyidina Muhammad darajatan, ketika berdiri di jenjang yang pertama beliau ucapkan amin, meningkit jenjang yang kedua beliau ucapkan amin, meningkit jenjang yang ketiga beliau ucapkan amin. Lalu ditanya oleh sahabat, apa yang kau aminkan ya Rasulullah setelah khutbah? Lalu beliau menjawab, baginda Rasulullah, di jonjang yang pertama aku ucapkan amin, datang Jibril kepada aku. Lalu Jibril mengatakan, Jibril berdoa, cilakolah orang wahai Allah, cilakolah orang yang datang Ramadan pada dirinya tetapi tidak mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kau cilako orang itu, kata Jibril. Amin, kata baginda Rasulullah. Lah Allah pertemukan dengan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Siapa orang yang tak mendapatkan ampunan, yang tidak menjalankan ibadat Ramadan dengan penuh perhitungan, siangnya tidak melaksanakan menahan haus dan lapar, siangnya tidak melaksanakan menahan hawa nafsunya daripada segala yang membatalkan puasanya, dan malamnya tidak beribadah pula, tidak melaksanakan solat tarawih, tidak melaksanakan ibadah malam. Itulah orang yang tidak akan mendapat ampunan di dalam bulan Ramadan. Itu orang cilako, katanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Rasulullah. Yang kedua, cilako orang yang lain masih Allah berikan kesempatan bersama dengan kedua orang ibu dan bapaknya atau salah satu dari keduanya. Maka cilako orang yang ada ibu dan bapa hidup bersama dirinya namun tidak menjadikan orang tuanya itu untuk menjadi peraih surga bagi dirinya. Tidak dapatnya meraih surga loh daripada inyo ditakdirkan Allah lain bertanggung dengan ibu dan bapa, namun tidak mendapatkan surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Cilako orang itu, kata malaikat Jibril. Amin, kata baginda Rasulullah. Artinya ya Bapak, kalau lain Allah Subhanahu wa taala masih takdirkan kita bersama ibu dan bapak kita, kalau lain masih ditakdirkan salah satu dari antara keduanya masih ada bersama kita, maka jadikan untuk peraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau lain masih ada ibu dan bapak, maka berbahagialah sebab lain masih memiliki senjata yang amat tajam, masih memiliki pedang yang tajam untuk ijabahnya doa dari Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itu akan menjadi milik kita apabila masih ada ibu dan bapa. Sebab doanya ibu tidak terhijab,
Doanya ibu tidak tadi dia mampu menggetarkan aras Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak kita manfaatkan, kalau itu tidak kita pergunakan, maka menjadi orang yang cilaka. Ridho Allah itu tergantung ridhonya ibu dan bapak. Kalau tak dapat ridho ibu bapak, kalau tak dapat ridho orang tua, ridho Allah takkan kita dapatkan. Kalau ridho Allah tak kita dapatkan, kita tak diakui Allah menjadi hamba. Kalau tak diakui menjadi hamba, maka Allah tak akan berikan surga yang menjadi idaman kita itu. Bagaimana ayat Allah dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, pulang engkau kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, radiyah dengan ridha, mardiyah aku ridha kepada engkau. Dan kalau Allah ridha kepada kita, fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hambaku, artinya diakui Allah menjadi hambanya. Dan terakhir, wadkhuli jannati, masuk engkau ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang akan masuk surga itu adalah orang yang diakui menjadi hamba. Orang yang diakui menjadi hamba itu adalah orang yang mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah tergantung ridha ibu dan bapa. Maka kalau ia masuk ke dalam seruko dan sabona itu bapak, mesti kita dapatkan ridha ibu dan bapa. Minta maaf kepada ibu dan bapa. Kalau mereka telah meninggal dunia, maka datanglah ziarah ke makamnya, bersihkan makamnya, sedekahkan ibu dan bapa kita, berikan infak, niatkan untuk ibu dan bapa. Itulah jalan untuk kita mendapat ridha daripada ibu dan bapa. Mudah-mudahan ridha Allah akan diberikan kepada kita, dan surga bukan menjadi angan-angan, tetapi menjadi sebuah kepastian kita bersama. Awak sadanya teragak masuk surga angan-angan atau teragak masuk surga yang mana? Surga yang mana? Kalau masuk surga yang mana, ridha Allah dapatkan. Kalau untuk mendapatkan ridha Allah, dapatkan ridha ibu dan bapa. Oh, kadang-kadang awak telah bekerja meminta maaf kepada kawan-kawan dan jaga, sehingga dibuatlah kata-kata mutiara di HP. Walaupun kita tidak bertemu, tangan tak mampu lagi berjabat, kaki tak mampu lagi melangkah, lidah tak mampu lagi berkata-kata. Kalau lidah tak berkata-kata, tangan tak mampu menjabat, kaki tak mampu melangkah, tak mampu. Kurang stroke. Kurang stroke. Adibit dalam HP dikirimkan kepada orang menjangkut. Sementara kita lupa, jauh ibu bapa kita minta maaf lagi. Sementara masih Allah berikan kesempatan. Selagi kesempatan masih ada, pergunakan untuk meraih surga yang Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu penyesalan. Penyesalan itu tak ada hubungan. Menyesal kemudian tidak. Ya, baik. Maka ketika lain masih ada kesempatan, pergunakan itu. Bersyukurlah, berbahagialah bagi yang masih Allah berikan kesempatan hidup bersama dengan ibu dan bapa atau salah satu daripada kedua. Apalah yang perlu kita lakukan sebelum masuki bulan suci Ramadan untuk membersihkan atau menyucikan zahir kita. Barangkali saudara Allah tahu, balimau dikatakan oleh orang tua dan para ulama. Balimau itu bukan Firaun ke haram, bukan Firaun ke pantai Caracok, bukan ke pantai Mani, bukan itu nama balimau. Tapi balimau itu mengangkit hadas godam, hadas fisik berdiri sebelum masuk bulan suci Ramadan. Kita diajarkan kita mandi. Contoh hari Minggu kita melaksanakan ibadah Ramadan, maka di hari Sabtunya, di sore hari Sabtu itu mandi untuk masuk bulan suci Ramadan. Apa niatnya? Nawaitul husna lidukhul siyami Ramadan. Sengaja aku mandi kerana masuk bulan suci Ramadan, azizatillahi ta'ala, yang satu bulan namanya kerana Allah Ta'ala. Mandi di sore hari seumpama kita mandi junub, seperti itu mandinya di sore hari. Itulah mandi balimau, mangkitkan hadas godam, mangkitkan hadas kepit. Mudah-mudahan Allah sucikan jasad kita, Allah sucikan jiwa kita masuk ke dalam bulan yang suci, sehingga Idul Fitri, fitrah itu kita dapatkan di tanggal 1 Syawal. Mudah-mudahan kita bukan menjadi pecundang di tanggal 1 Syawal, tetapi menjadi orang yang berbahagia, menjadi orang yang berhari raya kita di tanggal 1 Syawal. Banyak pecundang di 1 Syawal itu, Pak. Banyak pecundang 1 Syawal memakai pakaian yang bagus,
memakai pakaian yang indah, memakai pakaian rancak, memakai pakaian baru, tetapi inyo datang di hari raya itu tidak membawa ibadah yang tidak membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kopi sundang. Inyo soto bro dengan dia. Sementara dalam bulan Ramadan petang, tidak ibadah. Baju rayo sedih pikirnya. Oleh kimo rayo lagi kini baru. Nanti dia baju rayo. Oleh jadi ibadah rayo dah jauh baju rayo semua. Kini dah pikirkan. Untuk rayo kini modern dah. Tapi untuk memikirkan ibadah Ramadan, kalau menjadi habis itu kita ibadah. Balik alam ke rumah. Nampaknya sebagai koko rapi kalau memikirkan itu ya. Balik aja. Jadi Bapak sedang jamaah rahimahullah. Barangkali itulah yang saya sampaikan kepada kita bersama. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapatkan keuntungan dalam membersihkan dan menyucikan diri kita. Jangan kita menjadi orang yang rugi dengan Allah sampaikan pada aflah man zakkaha. Sungguh yang beruntung adalah orang yang menyucikan diri. Wa qad khaba man dassaha, dan yang merugi adalah orang yang memilih. Mudah-mudahan satu nyawa menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahagia dunia, bahagia akhirat. Dari awal sampai akhir kalau ada salah dan silap dalam penyampaian, mohon maaf kepada kita bersama. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan